Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menikmati indahnya bulan Ramadan, dapat berpeluang menjalankan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Maka jika mengaku sebagai orang beriman, haruslah menjalankan ibadah puasa. Dan jika ingin mengetahui sejauh mana tahap keimanan kita, maka lihatlah kembali sejauh mana kita menikmati puasa tersebut. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya berbesar hati mendapatkan amanah untuk membawa kajian tentang makna puasa. Dalam mengamalkan ibadah, menjalankan ibadah, perlu dan harus disertai dengan ilmu. Agar ibadah yang kita lakukan itu syarat dengan makna. Dan kita juga melaksanakannya dengan penuh keyakinan. Kaitan puasa dengan iman sangat erat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa atas kalian wahai orang-orang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, as-sawmu nisfus sabr, puasa itu separuh dari kesabaran. Dan dalam hadis yang lain dikatakan as-sabru nisful iman, bahwa kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Subhanallah, besar nilai sabar ini. Dia mengambil porsi separuh dari iman, dan puasa mengambil porsi separuh dari kesabaran. Artinya, derajat seorang mukmin yang tinggi itu adalah yang memiliki kesabaran, dan untuk melatih kesabaran kita, pintu masuknya adalah dari puasa. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa babul ibadah adalah puasa. Walikulli syai'in babun. Dalam sebuah hadis ini dikatakan kalau sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Di segala sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Banyak hadis-hadis ataupun indikasi dari ayat Al-Quran yang mengutarakan tentang kelebihan berpuasa ini, yang kita akan coba kupas sebahagiannya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu puasa memiliki makna yang demikian dalam dan tinggi. Ada orang-orang yang demikian mudah meremehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan hanya karena sebab-sebab yang sangat remeh. Ada yang tidak mampu berpuasa sebagaimana disebutkan oleh dirinya, saya tidak, godaan berpuasa ini besar, haus, kemudian capek, mengantuk, maka sebab-sebab tersebut menyebabkan dia serta-merta tidak berpuasa. Bahkan dengan berselorohnya ada yang mengatakan bahwa saya berpuasa hanya saat saya waktu masih kecil, sekarang tidak lagi. Kasihan. Orang-orang seperti ini kasihan. Orang-orang yang tidak dapat menikmati inti dari puasa dan tidak dapat menikmati keindahan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang kasihan. Na'udzubillah. Karena sesungguhnya memang berpuasa itu perlu kesabaran, dan sabar itu nilainya tinggi. Musta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dikatakan dalam sebuah hadis lagi, dikatakan bahwa lis-sha'imi farhatan. Kalau sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatan.
untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa Tuhannya. Ulama mengupas perkara ini, apa yang dimaksud dengan kegembiraan di sini? Lis-shaimi farhatan, seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yaitu kegembiraan ketika berbuka. Karena sifat manusia ini adalah ketika sesuatu hilang darinya, maka keinginannya untuk menjumpai, ketika ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan ketika perkara tersebut kembali ke hadapannya, terdapat kegembiraan yang luar biasa. Nah, dalam satu hari ini tidak berjumpa dengan makanan, minuman, bersabar atas hilangnya makanan dan minuman dari hadapannya, dan kemudian berjumpa kembali, maka kegembiraannya luar biasa. Itulah disebabkan dalam salah satu pepatah dikatakan, tidak ada makanan yang lebih enak dibandingkan makanan orang berbuka puasa. Dan itu betul. Makan siang di restoran mahal, makan malam di restoran mahal tidak sebanding dengan sebiji kurma yang dinikmati setelah berpuasa sehari penuh. Rasanya berbeda. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Apa maksudnya di sini? Yaitu kegembiraan ketika melihat betapa besarnya dan betapa luar biasanya ganjaran yang menanti yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Allah siapkan pahala yang luar biasa yang kita tidak dapat ketahui sekarang, tapi perkara tersebut pasti. Dalam hadis banyak disebutkan bahwa bagaimana Allah meletakkan ganjaran orang berpuasa ini nilainya tidak dapat diukur. Dalam sebuah hadis, kalau sallallahu alaihi wasallam, likulli hasanatin bi asyri amsalha illa 700 dha'f illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berkata melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat sehingga 700 kali lipat, tergantung jenis-jenis amalannya, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu ditujukan hamba kepada diriku, maka hanya saya yang memberikan ganjarannya. Jadi ganjarannya khusus, bukan lagi 10, bukan lagi 700, jauh di atas itu. Maka ketika hari pembagian ganjaran itu tiba, disitulah farhatun 'inda liqa'i rabbih yang dimaksudkan. Itulah sebabnya uniknya puasa ini, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa puasa ini adalah ibadah yang mana yang tidak kelihatan ibadah tersebut, yang mana hanya pelakunya dan Allah yang tahu. Ibadah-ibadah yang lain ada unsur pengetahuan orang lain. Salat diketahui gerakan-gerakannya, zakat ada bendanya yang diberikan, haji ada ritualnya, ada hari-harinya. Puasa tidak. Seorang hamba ketika berpuasa jarang orang tahu dia berpuasa karena sifatnya imsak ataupun menahan. Maka dari itu orang-orang berpuasa dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa Allah meletakkan perumpamaan orang yang berpuasa saking tingginya itu sama seperti sebahagian dari malaikat-malaikat. Disebutkan di sini, qala ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli al-mubdilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda-pemuda yang meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan masa mudanya demi aku, engkau adalah bagaikan sebahagian dari malaikat-malaikat. Ini perkataan Allah berkata perkara ini. Maka besar dan tinggi makna puasa yang seharusnya kita jangan sia-siakan. La khalufu fam as-sa'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Subhanallah. Itu sering kita dengar bagaimana hawa mulut orang berpuasa itu
yang kurang sedap di kalangan manusia, tapi di hadapan Allah itu lebih wangi dari misk, yaitu wangi-wangian yang paling wangi di sisi Allah. Karena kita berpuasa demi Allah. Maka dari itu orang yang berpuasa, pahala puasanya itu tinggi, dan setiap amalan-amalan yang dilakukan ketika berpuasa memiliki nilai ibadah. Bahkan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dan ibadah itu maksudnya adalah penyembahan, ketakwaan kepada Allah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Maka marilah kita jadikan momentum pada bulan Ramadan sebagai momentum keberuntungan kita, yang mana kita dapat kembali menikmati bulan Ramadan dengan kegembiraan, dan manfaatkan untuk meriset kembali setelah 11 bulan banyak perkara-perkara yang kita lakukan, dan kita manusia biasa mungkin dan pastinya ada kesalahan terhadap orang lain, ada dosa-dosa. Maka pada bulan puasa inilah kita jadikan momentum untuk bertaubat, untuk memaknai puasa, untuk menjadi semacam shortcut mengumpulkan pahala yang besar, dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh salafus saleh. Para ulama terdahulu kalau bulan Ramadan mereka berhenti dari aktivitas-aktivitas, mereka fokus pada Al-Quran. Imam Syafi'i dikatakan menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Jadikan itu bulan Al-Quran. Kita perbanyak ibadah, perbanyak amalan-amalan baik, dan kita maknai puasa ini sebagai wahana untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga agar kita semua mendapatkan kegembiraan yang ultimate, yaitu kegembiraan ketika bertemu Allah nanti pada waktu kita semua dikumpulkan di hadapannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya demikian singkat ilmu yang semoga bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Itu semua daripada saya, dan jika ada kebaikan itu semua daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.